کتونکو ورونو ته د ثور د ستر پرتمین انقلاب د ورځې د لومړۍ کالیزې په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایم. Hey, 250? Hey, Jensen! Hey! So Afghanistan is marking its 102nd anniversary of independence on Thursday, but it's also those who sacrificed, sitting under the banner of the Islamic Emirate of Afghanistan. Their mission is to strike US base Salerno. Against the odds, the Mujahideen had defeated the Soviet army. The occupiers were gone. Jadi di sini mengapa Ane menceritakannya mengenai sejarah konflik Afghanistan, bukannya sejarah Taliban? Karena menurut Ane sebenarnya dalam konflik Afghanistan ini pemain utamanya itu bukan cuma Taliban, tapi akan ada banyak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang sudah hampir 40 tahun ini. Asal-usul dari Afghanistan. Afghanistan adalah negara monarki yang kedaulatannya itu diakui sekitar tahun 1919. Walaupun Afghanistan ini merupakan negara yang merdeka, negara independen, akan tetapi Afghanistan masih bergantung kepada tetangganya yang sangat besar, yaitu Uni Soviet. Nah, Afghanistan ini bergantung terhadap Uni Soviet itu dalam berbagai segi, dari aspek ekonomi, politik, dan juga militer. Bahkan tentara-tentara Afghanistan ini banyak dilatih oleh jenderal-jenderal Uni Soviet di negara-negara bawahan Uni Soviet seperti Tajikistan, Uzbekistan pada saat itu yang masih merupakan negara bawahan dari Uni Soviet. Sehingga ideologi kiri seperti Marxisme, komunisme menjadi sangat populer di kalangan militer dan juga masyarakat akademis Afghanistan. Lebih dari itu, ideologi kiri ini kemudian akhirnya membentuk sebuah partai yang biasa disebut dengan PDPA, ya singkatnya itu singkatan bahasa Inggris, pokoknya artinya itu Partai Komunis Afghanistan aja gitu. Pada tahun 1973, monarki Afghanistan digulingkan oleh sebuah kudeta militer yang dipimpin oleh Daud Khan. Nah, kemudian Afghanistan ini berubah menjadi sebuah republik di bawah pimpinan Daud Khan. Akan tetapi 5 tahun kemudian, di tahun 1978, salah satu petinggi partai komunis PDPA tadi itu ada yang dibunuh. Pembunuhan ini diduga dilakukan oleh Daud Khan. Hingga kemudian PDPA melakukan pemberontakan terhadap Daud Khan dan membunuhnya. Kemudian kita akan berlanjut pada bagian kedua, yaitu komunisme. Setelah berhasil melakukan kudeta terhadap Daud Khan, akhirnya PDPA ini mendirikan yang namanya Republik Demokratik Afghanistan yang didirikan pada tahun 1978 di bawah pimpinan Nur Muhammad Taraki, salah satu tokoh komunisme PDPA. Nah, kemudian tentu ya, karena Taraki ini merupakan tokoh komunis gitu, pada saat dia memerintah, tentunya dia kemudian merangkul ide-ide ataupun ideologi-ideologi kiri seperti Marxisme, komunisme, dan lain sebagainya. Kemudian dia juga menerapkannya pada sistem negara. Dia mereformasi pendidikan, sistem pendidikan, dan juga sistem pernikahan. Nah, hal ini ditolak atau tidak diterima gitu oleh para konservatif Islam, karena mereka berpendapat bahwasannya hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai kepercayaan lokal Afghanistan pada saat itu. Awalnya para ulama ini, para konservatif Islam ini hanya melakukan protes melalui media, melalui masjid, ataupun melalui protes-protes damai seperti demonstrasi dan lain sebagainya yang berada di jalan-jalan. Akan tetapi sayangnya Taraki dan Partai Komunisme ini kemudian membalasnya dengan sebuah tindakan yang represif. Mereka mengusirnya dengan kekerasan dan lain sebagainya. Naasnya
karena tindakan pemerintah rezim komunis ini melakukan sesuatu yang represif gitu ya. Para pemprotes ini kemudian bersatu. Yang awalnya sebenarnya mereka tuh berpecah belah. Mereka tuh melakukan protes secara terpisah-pisah di berbagai wilayah. Kemudian mereka bersatu dan secara kolektif disebut sebagai mujahidin. Nah, singkat cerita, Partai Komunis memandang bahwasannya Taraki ini sudah tidak mampu lagi memimpin negara dan gagal menekan demonstrasi yang ada. Oleh karena itu, Partai Komunis kemudian membunuh Taraki dan menggantikannya dengan seorang politisi baru bernama Hafizullah Amin. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Partai Komunisme sudah mulai kehilangan wilayah satu persatu dan jatuh ke tangan para mujahidin. Sebagai negara tetangga, awalnya Uni Soviet merasa tidak perlu ikut campur dalam konflik internal negara Afghanistan ini. Akan tetapi setelah melihat partai PDPA melengsarkan Taraki dan menggantikannya dengan Hafizullah Amin, Uni Soviet melihat bahwasannya Amin ini bukan merupakan seorang politikus yang kuat, bukan merupakan seorang presiden yang berwibawa yang dapat menyatukan bangsanya. Oleh karena itu, Uni Soviet pun memutuskan untuk melakukan invasi ke Afghanistan. Apa alasannya? Jadi gini, kan para mujahid ini yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Afghanistan itu kan membawa nilai-nilai dan ideologi jihad, ideologi kebangkitan Islam dan lain sebagainya. Nah, Uni Soviet ini khawatir karena kan Uni Soviet ini kan berbatasan dengan Afghanistan, yang juga perbatasan itu adalah negara-negara muslim juga seperti Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan dan lain sebagainya. Waktu itu kan masih berada di bawah Uni Soviet ya, masih Uni Soviet gitu. Nah, Uni Soviet itu khawatir bahwasannya para mujahid ini akan menginspirasi orang-orang Asia Tengah Muslim lainnya yang di bawah Uni Soviet untuk melakukan pemberontakan yang serupa. Maka Uni Soviet pun memutuskan untuk menginvasi Afghanistan dan mengganti Amin ini dengan pemerintahan komunis lainnya yang dapat mengamankan kepentingan Uni Soviet di wilayah tersebut. Di tahun 1981, Amerika Serikat baru saja melantik presiden barunya, yaitu Ronald Reagan, yang sangat keras terhadap Uni Soviet, yang sangat keras terhadap komunisme. Nah, oleh karena itu, Amerika Serikat waktu itu kan juga sedang berada dalam perang dingin ya dengan Uni Soviet. Nah, Amerika Serikat ini memandang bahwasannya invasi Uni Soviet ke Afghanistan itu akan mengancam keamanan dan stabilitas kawasan. Nah, oleh karena itu, Amerika Serikat melalui mitranya, mitra utama Timur Tengah mereka yaitu Arab Saudi, melakukan perekrutan. Perekrutan apa? Perekrutan mujahidin baru di seantero dunia Islam. Arab Saudi ini melakukan perekrutan dari negara mereka sendiri sampai ke Palestina, Aljazair dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah Usamah bin Laden. Usamah bin Laden ini sebenarnya dia merupakan warga negara Arab Saudi yang merupakan berasal dari keluarga konglomerat. Jadi keluarga orang kaya gitu. Nah, dia tuh diundang dan direkrut oleh pemerintah hingga kemudian dikirim ke Afghanistan. Kemudian juga ada salah satu mujahidin terkenal yaitu Syekh Abdullah Azzam. Nah, Syekh Abdullah Azzam ini juga merupakan warga negara Palestina yang kemudian direkrut untuk melakukan jihad di Afghanistan. Seeing a chance to weaken the Soviet Union, Washington started supporting the Mujahideen with money and weapons. In Pakistan, U.S. National Security Advisor Zbigniew Brzezinski appealed to the Afghans' religious pride. Well, that land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right. God is on your side. Nah, kemudian setelah sampai di Afghanistan, mereka diberikan pelatihan oleh CIA, oleh militer-militer Amerika Serikat, diberikan senjata, pelatihan tentang bagaimana menggunakan teknologi militer tercanggih pada saat itu. Nah, Amerika Serikat ini membiayai mujahidin untuk melawan Uni Soviet dan pemerintah komunis di sana. That's a lot of rupees. Where does the money come from? This come America. From America. Yes. Akibat dari sanksi ekonomi oleh AS, demoralisasi pasukan, kemudian ketidakjelasan tujuan dari invasi ini, Uni Soviet akhirnya memutuskan untuk menarik pasukan mereka dari Afghanistan pada tahun 1982.
1989, setelah sekitar 10 tahun perang berkepanjangan yang tak kunjung usai. Decided to withdraw his country's forces. Контрреволюция и империализм превратили в кровоточащую рану Афганистан. Мы хотели бы уже в самом близком будущем вернуть на родину советские войска, находящиеся в Афганистане. The Soviet Union today formally agreed to pull its troops out of Afghanistan. Akan tetapi, perang belum juga usai. Setelah Uni Soviet pergi, para mujahidin terus memerangi pemerintah komunis di sana. Hingga akhirnya pada tahun 1992, mujahidin berhasil menaklukkan Kabul dan mengganti Republik Demokratik Afghanistan dengan Republik Islam Afghanistan. Tetapi ada satu masalah lagi nih. Kelompok mujahidin yang berhasil menaklukkan Kabul itu tidak mau membagi kekuasaannya kepada kelompok mujahidin lainnya, sehingga timbullah perang saudara baru. Nah, masyarakat Afghanistan pada saat itu dipertontonkan oleh perang saudara yang sangat besar kehancurannya. Mengapa demikian? Karena kan para mujahidin ini sudah pernah dilatih oleh Amerika Serikat bagaimana mereka menggunakan teknologi canggih. Dan para mujahidin ini juga menemukan senjata-senjata Uni Soviet yang tersisa, yang ditinggalkan oleh Uni Soviet ketika mereka meninggalkan Afghanistan. Jadi mujahidin ini kemudian mereka tuh menggunakan perang yang sangat destruktif gitu ya, hingga menghancurkan infrastruktur yang ada di Afghanistan pada saat itu. Di tengah kekacauan perang saudara ini, muncullah kelompok baru yang berasal dari suku Pashtun. Suku Pashtun ini merupakan suku mayoritas yang ada di Pakistan. Nah, kelompok baru ini bernama Taliban. Mereka itu kebanyakan anggotanya pada awalnya itu adalah murid-murid. Karena kan dari namanya itu Talib, jadi Taliban gitu. Jadi murid-murid seperti itulah kurang lebih. Nah, dengan dibiayai Pakistan, Taliban akhirnya berhasil menaklukkan Kabul dan mengusir mujahidin-mujahidin yang sedang bertempur itu. Jadi mujahidin itu kemudian didesak ke utara karena Taliban ini datang dari selatan Pakistan. Dan pada tahun 1996 Taliban berhasil menaklukkan Kabul. Nah, para mujahidin yang terusir ini kemudian bersatu. Jadi bayangin, sebelumnya mereka berpecah belah nih, saling berperang dari tahun 92 sampai 96. Mereka berperang selama 4 tahun. Kemudian gara-gara ada Taliban, mereka kemudian bersatu dan membentuk yang namanya Aliansi Utara. Tujuan utama Aliansi Utara ini adalah melengsarkan Taliban dari Kabul dan menghancurkan mereka.